Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rumesa, NIM 1911020047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi di Minangkabau. Menurut KBBI, kata Islamisasi yaitu pengislaman. Islam merupakan proses konversi masyarakat menjadi Islam. Dalam penggunaan kontemporer, mungkin mengacu pada pengenaan dirasakan dari sistem sosial dan politik Islam di masyarakat dengan latar belakang sosial dan politik pribumi yang berbeda. Minangkabau dapat diartikan sebagai salah satu kelompok etnis yang ada di Nusantara yang memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri. Dari segi pengaruh kebudayaan, Minangkabau tidak hanya meliputi kawasan daratan Sumatera Barat saja, akan tetapi juga meliputi pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, dan bahkan Negeri Sembilan Malaysia. Karakter masyarakat Minangkabau yang terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya membuat masyarakat Minangkabau pada posisi yang dengan mudah menerima pengaruh kebudayaan luar secara cepat sejauh tidak bertentangan dengan adat, budaya, dan filosofi hidupnya yang telah ada sejak dahulu. Akan tetapi, mereka juga sangat kritis kepada setiap budaya luar yang masuk. Oleh karena itu, setiap budaya yang datang dari luar tidak sesuai dengan budaya mereka, budaya luar tersebut tidak akan bertahan lama, seperti budaya dan ajaran yang dibawa oleh agama Hindu-Buddha. Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan sekitar abad 7 Masehi. Meskipun begitu, ada juga yang berpendapat lain, yaitu abad 13. Namun, para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu jalur dagang. Di antara para pedagang asing yang mendatangi Minangkabau, ada pedagang Islam yang mereka juga menyebarkan Islam. Adanya interaksi dalam hal perdagangan dan pergaulan, maka secara tidak langsung mereka juga telah menyiarkan Islam. Salah satu yang mendorong mudahnya masyarakat Minangkabau menerima Islam karena ajaran Islam ini yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adalah penyiaran Islam di pesisir barat Minangkabau yang berada di bawah pengaruh Aceh. Sebagai umat yang telah terlebih dulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai mubalik. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Dare atau dataran tinggi. Nah, pada saat penyebaran Islam lewat jalur dagang, penyiaran Islam sempat terhenti pada periode ini karena terhalang oleh tindakan dinasti Cina Qiang yang merasa kepentingan ekonominya di Minangkabau Timur terancam oleh Khalifah Umayyah. Akibatnya, perkembangan Islam pun terhenti sampai tahun 1000 Masehi. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengembangan Islam pada dekade ini dilakukan melalui pendekatan kultural, yaitu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Minang. Pada saat penyebaran Islam di pesisir barat Minangkabau, masyarakat Aceh giat melakukan penyiaran dan pengembangan Islam di daerah pesisir, yang dimana mereka berdagang terutama wilayah di bawah pengaruh Aceh, yaitu Samudra Pasai. Pendorong mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sampaikanlah ajaranku meskipun hanya 1 ayat. Pada masa ini, seorang putra Minangkabau, Burhanuddin, putra Koto Panjang Pariaman, masuk Islam. Ia belajar pada Syekh Abdul Rauf. Setelah pulang dari Aceh, ia mulai mengajarkan Islam di daerahnya, terutama sekitar Ulakan. Dalam waktu relatif pendek, Ulakan ramai dikunjungi masyarakat untuk mempelajari Islam lebih jauh. Sejak saat itu, Ulakan ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai tanah air, terutama pada bulan Syafar.
Syekh Burhanuddin diketahui membangun sebuah surau di Ulakan. Surau ini itu menjadi tempat pertama ulama-ulama Minangkabau belajar soal agama Islam secara lebih dalam. Melalui murid-murid Burhanuddin lah Islam berkembang sampai ke daerah Dare atau dataran tinggi. Nah, muncullah pepatah adat yang mengatakan syarak mendaki adat menurun. Artinya, Islam mulai dikembangkan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman, sementara adat berasal dari Dare, baru kemudian dikembangkan ke daerah rantau termasuk pesisir. Mereka yang telah belajar di Ulakan akan kembali ke daerahnya masing-masing dan membangun surau sendiri. Nah, proses inilah yang mempercepat proses islamisasi. Nah, dan yang terakhir adalah pada saat penyebaran Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Dare. Pada saat itu, Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha. Namun demikian, sebagian besar masyarakat telah menganut Islam. Keadaan ini bagi Pagaruyung hanya menunggu waktu memeluk Islam. Islam baru menembus Pagaruyung setelah Anggawarman Mahadewa, sang raja, memeluk Islam. Setelah ia masuk Islam, namanya diganti dengan Sultan Alif. Nah, sejak saat itu, Pagaruyung resmi menjadi kerajaan Islam dan sekaligus raja melakukan perombakan dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan lembaga yang telah berkembang di dunia Islam. Penyempurnaan yang dilakukan adanya lembaga pemerintahan bari tingkat atas, yaitu Raja Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Lembaga ini merupakan imbangan terhadap Raja Adat berkedudukan di Bur. Nah, meskipun waktu itu Sultan Alif memberikan dukungan penuh kepada para dai, namun penyiaran Islam tidak dilakukan melalui pendekatan kekuasaan, akan tetapi tetap melakukan pendekatan kultural masyarakat, sehingga tidak terjadi akses negatif, apalagi meresahkan masyarakat setempat. Pada akhir abad ke-17, ulama-ulama besar bermunculan di tanah Minang. Beberapa di antaranya Tuanku Paman Siangan di Luak Agam, Tuanku Koto Tuo, dan Tuanku Nantuo. Mereka adalah bekas murid-murid Syekh Burhanuddin. Di bawah pimpinan ulama-ulama ini, beberapa daerah menjadi pusat pengajaran fikih Islam serta Al-Quran dan hadis, permasalahan hukum, kepercayaan, dan seluruh aspek kehidupan sosial juga tidak lupa diajarkan. Pada awal abad ke-19, setelah berjalan selama 2 abad, proses islamisasi di Minangkabau memasuki fase baru. Para ulama dikenal sebagai kaum padri, yang mana mencoba melakukan pembaruan Islam. Misi utamanya adalah pelaksanaan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, pemurnian terhadap Islam di Minangkabau. Tokoh utama dalam gerakan reformasi adalah para ulama yang baru saja kembali dari Mekah, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Setelah melihat dan belajar Islam di Tanah Suci, mereka merasa ada kekeliruan dalam praktek agama di Minangkabau, utamanya pelaksanaan adat yang berlebihan, seperti banyak guru agama masih berkhidmat kepada kuburan yang dianggap keramat, sabung ayam, berjudi, minum tuak, meninggalkan ibadah, dan pelanggaran agama lainnya. Nah, kaum padri ini berusaha menghapus dan menggantikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut dengan tradisi Islami. Hal itu tentu mendapat pertentangan dari golongan adat yang ingin mempertahankan tradisi turun-temurun itu. Nah, pada tahun 1803, suasana di Minangkabau semakin memanas. Kaum padri dan kaum adat terlibat pertikaian besar dan berujung kepada perang saudara. Di bawah komando Harimau Nan Salapan, kaum padri berhasil mendesak pasukan kaum adat, yaitu yang pimpinannya Sultan Arifin Muningsyah. Kemudian kaum adat meminta bantuan kepada Belanda yang kebetulan sedang mencari celah menguasai wilayah Sumatera. Namun, di tengah pertikaian itu, kaum adat mulai menyadari siasat Belanda yang hanya memanfaatkan mereka untuk
kepentingan kolonial. Akhirnya, kaum adat dan kaum Padri setuju melakukan kerjasama demi mengusir Belanda dari tanah Minang. Kemudian, dikaranglah piagam perdamaian antara kaum adat dan kaum Padri yang berbunyi, yang pertama adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, yang kedua Syara Mangato adat Mamakai, yang ketiga adat-adat yang bertentangan dengan Syara, yaitu sambung ayam, judi, minum arak, dan lain-lain yang harus dimusnahkan. Nah, piagam sumpah setia tersebut diperkokoh dengan rangkaian upacara pemotongan kerbau, lalu dagingnya dimakan, darahnya dicacah, tanduknya dibenamkan ke tanah, dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan doa. Siapa yang melanggar sumpah akan dimakan bisokawi, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah digiri kumbang. Artinya, hidupnya sengsara dan tidak berkah, bahkan lebih dari itu. Nah, ketika disebut kata Minangkabau, maka langsung terbayangkan di kepala kita adalah Islam. Kata Islam tidak bisa dilepaskan dari adat Minangkabau atau orang yang bersuku Minang itu sendiri. Maka tak heran jika kemudian sering terdengar kalimat Minangkabau berarti Islam. Bila ada orang Minang yang tidak beragama Islam, maka dia bukan orang Minangkabau. Kalimat ini sendiri lahir dari hasil penafsirannya, yaitu adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Nah, lahirnya istilah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi pada akhir abad ke-19 antara kaum adat dan kaum ulama di Minangkabau, yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, konflik atau perpecahan antara kedua belah pihak tersebut disebabkan juga oleh berbagai hal. Misalnya, karena kemunduran semangat dan jiwa alam Minangkabau, semakin rapuhnya hubungan antara agama dan adat, dan sebagainya. Ditambah lagi adanya hasutan adu domba dari pihak penjajah Belanda yang ingin mengambil alih kekuasaan Minangkabau. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.